Halo semuanya, ini adalah video somasi terbuka ya kepada saudara Aditya Rahman, Irwan Pamungkas, Erwin Kurniawan, dan diduga backingannya adalah Oknum Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan yang diduga digunakan sebagai alat untuk diwakili oleh atau mewakili oleh si teman-teman si Aditya Rahman, Irwan Pamungkas, dan Erwin Kurniawan ini ya. Surat somasi sudah kita kirimkan teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini surat somasi kita. Somasi ke-1 ya, ini terbuka ya. Dan harap dibaca dan diketahui oleh siapa? Si Saudara Aditya Rahman, CQ pemegang hak yang diwakili ya, Kementerian Keuangan. Jadi orang ini eh, diduga dengan sengaja mewakili Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaannya, apakah dia perwakilan yang sah atau tidak? Nanti di pengadilan akan terungkap ya, apakah betul dia perwakilan Kementerian Keuangan atau bukan. Jadi, ini kita bikin bahasa Inggris teman-teman ya. Kenapa bikin bahasa Inggris? Karena kita CC ke PT Google Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita mau kasih tahu ke Google Indonesia ya bahwa ini Southeast Asia ya, bukannya PT Google Indonesia saja. Nah, ini mengenai diduga ada orang-orang yang berusaha untuk membungkam kritik kita sebagai warga masyarakat ya. Oke, ini ada dua bahasa nih, kiri dan kanan, luar biasa. Luar biasa ya, ini tim litigasi kita sampai bikin dua bahasa ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Somasi atas klaim tidak berdasar terkait dokumen kedinasan ya. Ini saudara Aditya Rahman, ada dua lagi ya. Ada siapa tuh? Ada dua lagi, siapa tadi? Lupa gue nama-namanya, sampai sampai lupa gue nama-namanya ya. Irwan Pamungkas, Erwin Kurniawan ya. Dan juga tentu saja si Kementerian Keuangan atau Oknum Menteri Keuangannya akan kita gugat juga ke pengadilan ya. Nah, jadi dia adalah pemegang hak yang diwakili yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, Gedung Juanda 1. Teman-teman sudah tahu ya. Nama gue ini dengan hormat ya, dasar somasi bahwa saudara melalui mekanisme klaim di platform Google YouTube telah menyatakan bahwa video berjudul Kenapa 36 orang Biro Hukum Menteri Keuangan bisa salah buat surat kuasa, makan gaji buta. Nah, pada kanal pajak smart gue itu melanggar ketentuan karena memuat dokumen kedinasan yang bersifat terbatas dan hanya boleh diakses melalui URL resmi, bukan diunggah ulang tanpa izin. Bahwa alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah karena pertama, dokumen surat kuasa kedinasan yang digunakan itu di pengadilan negeri ya, bukan dokumen internal rahasia lu, bukan dokumen rahasia yang gue curi, bukannya, itu dokumen yang lu serahkan kepada hakim di pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Melainkan dokumen perkara yang terbuka untuk umum ya. Ini video pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Kedua, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik yang menggolongkan surat kuasa pejabat publik dalam perkara pengadilan sebagai informasi yang dikecualikan. Ini masih paham nih. Jadi si Aditya Rahman dan kawan-kawan masih paham. Ketika lu mempermasalahkan informasi publik, lu harus mengacu ke undang-undang, mengacu ke hukum, bukan pendapat pribadi lu. Bukan pribadi lu merasa, gue nggak senang ini nggak boleh dipublis. Nggak bisa begitu ya, Bapak Aditya Rahman dan kawan-kawan, nggak bisa begitu. Harus mengacu kepada undang-undang. Kalau lu pejabat, maka undang-undangnya harus menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Ketiga, klaim bahwa dokumen itu bersifat terbatas tidak memenuhi kriteria pengecualian ya, pasal 17 Undang-Undang KIP. Jadi di Undang-Undang KIP itu ada beberapa dokumen yang dikecualikan dan di situ tidak ada yang namanya surat kuasa kedinasan ya. Surat kuasa kedinasan itu hanyalah bentuk pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan APBN, sehingga harus tunduk pada asas keterbukaan. Iya dong, lo bikin dokumen tersebut pakai uang APBN ya, pakai uang rakyat ya, uang gue ya, uang gue dan uang Anda semua penonton semua ya. Nah, jadi harus terbuka dong. Keempat, tindakan saudara justru berpotensi melanggar asas akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang AP. Oke, mantap. Kelima, penyimpangan dan pembagian dokumen surat kuasa tersebut melalui Google Drive akun pajak smart gue ya, tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum karena yang pertama,
Google Drive itu hanyalah sarana penyimpanan daring online ya, sebagaimana halnya penyimpanan dokumen perkara dalam flash disk atau fotokopi fisik gitu ya. Dokumen surat kuasa kedinasan sudah masuk ke ranah peradilan, sehingga bersifat terbuka untuk umum. Teman-teman ingat nggak? Gua ngikutin ya, ketika sidang Hasto. Sidang Hasto ketika dia diputus, itu terbuka semua tuh, nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana, sampai nomor-nomor rumahnya semua terbuka. Kenapa begitu? Itulah sifat peradilan yang dibuka dan terbuka untuk umum, gitu ya. Jadi tidak ada rahasia kalau sudah masuk ke pengadilan. Kalau lu mau rahasia-rahasiaan, lu jangan masuk ke pengadilan, kan gitu. Kalau lu masih takut-takut viral, ya lu jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan lu bisa masuk ke pengadilan. Sesimpel itu, teman-teman ya. Gampang sekali ya. Peraturan internal Kementerian Keuangan mengenai naskah dinas ya PMK 164 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak publik ya untuk mengakses dokumen perkara. Bahwa oleh karena itu, tindakan saudara mengajukan klaim itu ya tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum ya, PMH ya, hati-hati ya Pak Aditya hati-hati Kak Aditya Rahman dan kawan-kawan ya. Karena membatasi hak publik untuk mengetahui jalannya peradilan yang menggunakan dana dan kewenangan negara ya. Keempat, bahwa saudara mengaku bertindak mewakili Kementerian Keuangan ini fatal, teman-teman ya. Ada orang bertindak mewakili lembaga sebesar itu ya, Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, saudara wajib menunjukkan surat tugas atau surat perintah atau surat kuasa atau apapun ya bentuk surat penugasan resmi dari Kementerian Keuangan yang secara sah memberi kewenangan kepada lu untuk mengajukan klaim ke Google atau YouTube. Hati-hati nih Pak Aditya ya. Enak bener lu mewakili sebuah kementerian loh ini ya. Kalau lu salah langkah bisa digencet balik sama sama lembaga lu. 5. Apabila saudara tidak dapat menunjukkan bukti kewenangan tertulis, maka tindakan saudara tidak lagi dapat dianggap perbuatan kedinasan ya, melainkan perbuatan pribadi yang melampaui kewenangan lu ya, détournement de pouvoir. Dan karenanya dapat dituntut sebagai perbuatan PMH ya secara pribadi. Dari perspektif etika publik, tindakan saudara mengajukan klaim ini dapat dipersepsikan sebagai upaya membungkam kritik publik. Jadi ini kontraproduktif nih Pak Aditya nih ya, tidak akan bermanfaat sama sekali terhadap kebijakan negara ya. Hal ini berbahaya karena menghambat partisipasi masyarakat dong dalam pengawasan publik. Kemudian menciptakan preseden buruk bahwa dokumen resmi yang seharusnya terbuka justru mau disensor oleh orang ya. Bertentangan dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umumnya. Dengan demikian, klaim saudara tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga tidak pantas secara etika karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah. Dan juga ada bahasa Inggrisnya sebelah kiri nih ya, untuk sampaikan kepada Google di California sana kalau nggak salah ya. Tuntutannya, satu, mencabut klaim lu. Ya, oke, paling lama 3 hari nih ya. Setelah 3 hari, bisa aja langsung masuk gugatan, bisa juga somasi 2 atau 3 ya. Dua, menyampaikan klarifikasi tertulis ya, disertai bukti surat tugas atau surat perintah dari Kementerian Keuangan ya, yang membuktikan kewenangan lu. Yang ketiga, menghentikan segala tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai upaya membatasi kritik publik dan akses masyarakat terhadap informasi perkara ini ya. Konsekuensi hukum kalau lu tidak melakukannya ya, maka kita akan atau bisa atau dapat mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri ya dengan dasar KUHP 1365 ya. Dua, melaporkan tindakan saudara kepada atasan langsung di Kementerian Keuangan ya sebagai dugaan penyalahgunaan nama institusi dan kewenangan administrasi. Tiga, menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi Pusat serta Ombudsman Republik Indonesia ya. Empat, menyampaikan tembusan somasi kepada, kita sudah sampaikan ya. Nah, oke, teman-teman ya, sudah sampaikan ya ke Southeast Asia Legal Team Google. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi siapa lagi gue lupa namanya, Aditya Rahman, Irwan Pamungkas, Erwin Kurniawan, ini mesti berhati-hati dalam bertindak ya, karena lu sudah masuk ke dunia digital. Kalau lu masuk ke dunia digital, itu akan terbongkar siapa lu, ya. Kalau Google-nya itu nanti kita seret ke pengadilan, maka Google harus buka siapa orang yang melaporkan ini, dan akan jelas terbongkar siapa orangnya, ada IP address-nya, di mana elunya, di mana orangnya, namanya siapa, itu jelas semuanya nanti ya. Kalau sampai ini bodong, waduh, Kementerian Keuangan nih
jadi bahan ecek-ecek nih. Kementerian Keuangan jadi bahan bahan apa permainan orang-orang ini kalau gitu ya. Bahaya sekali Kementerian Keuangan kalau gitu ya. Harusnya bukan gue yang menggugat Aditya Aditya Rahman. Mestinya Kementerian Keuangan yang menggugat Aditya Rahman. Oke, kalau Kementerian Keuangan merasa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada tiga orang ini. Oke, teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.